Halo, selamat malam semuanya. Saya Fauzan Fikriandi dari Bina Nusantara University Malang, Prodi Entrepreneurship Business Creation, ingin menganalisis bisnis studi bisnis Yahoo. Pertama itu profil studi kasus bisnis. Yahoo adalah perusahaan internet multifungsional. Anjing, yang susah banget dibacanya di pinggir. Halo, selamat malam semuanya. Saya Fauzan Fikriandi dari Bina Nusantara University Malang, Prodi Business Creation, ingin mempresentasikan studi bisnis kasus Yahoo. Yang pertama itu saya akan menjelaskan profil studi kasus bisnis. Yahoo adalah perusahaan internet multifungsional yang memiliki pusat beroperasi di San Francisco, California, Amerika Serikat. Yahoo terbentuk dari permasalahan yang ada di era 90-an, di mana pada awalnya kita memiliki catatan seperti sebuah buku untuk kita memisahkan website-website yang ingin kita pilih sesuai kategorinya apabila kita ingin melakukan searching pada internet. Dengan adanya masa tersebut, terbentuklah website Yahoo, di mana secondary yet another official Oracle. Semenjak adanya Yahoo, mereka dapat menjadi titik masuk ke internet bagi kebanyakan orang. Pada kondisi saat ini, internet adalah hal baru yang membingungkan, dan Yahoo adalah cara yang paling ramah pengguna untuk menemukan situs web yang berbeda. Jadi kalian memiliki lalu 5 ini, Yahoo memiliki banyak perusahaan yang bersedia membayar mereka untuk memasang iklan spanduk di situs Yahoo. Kondisi atau masalah studi kasus bisnis. Yang pertama itu saya akan membahas Rise pada Yahoo. Pada tahun 90-an, internet mengalami kekacauan. Pasalnya tidak ada mesin pencarian yang dapat digunakan, sehingga membuat dua pemuda dari universitas membuat daftar kategori di mana website-website yang sering mereka gunakan. Setelah itu membagikannya ke teman-teman dan setengah seperti itu. Sehingga di sebuah momen mereka sudah sadar bahwa mereka sudah membantu pengunjung website tersebut dari daftar list website yang mereka punya karena sudah tersebar luas. Hal seperti itu tidak bisa mereka diamkan saja, pasalnya seharusnya mereka bisa memanfaatkan menjadi sebuah bisnis. Dari masalah tersebut terciptalah Yahoo, di mana layanan internet yang dapat memenuhi pertumbuhan pengguna. Akibatnya fasilitas yang diberikan membuat Yahoo bukan seperti direktorat untuk internet lagi, melainkan mereka seperti interneta. Dengan segala pencapaian yang Yahoo dapat, mereka dapat berkembang pada pesat selama 6 tahun dengan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 128 miliar US dollar. Yahoo memiliki pencapaian menjadi perusahaan internet terbesar di dunia dan salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dan terbesar dalam sejarah. Yahoo dalam studi kasus kondisi fall. Yahoo salah mengambil keputusan karena dengan image-nya yang menjadi nomor satu di internet seharusnya tidak melakukan penawaran yang diberikan menolak penawaran yang diberikan oleh Google karena di kondisinya yang sekarang malah menjadi bumerang sendiri oleh Yahoo. Soalnya kesempatan yang diberikan Google malah dapat menjadi marger yang mutakhir karena dua perusahaan yang berbasis IT ketika disatukan malah akan membuat keduanya grow dan kondisi Yahoo sekarang kemungkinan ini tidak terjadi. Pemilikan Yahoo terjadi oriented by money and profit sampai gak mikir dengan rules when it get deals itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tawar-menawar kembali. Bisa disimpulkan dari kasus Yahoo dengan Facebook yang mana seharusnya Yahoo dan Facebook telah mendapatkan kesepakatan angka yang cocok. Malah Yahoo melakukan penawaran lagi yang lebih rendah dari angka yang sudah ditentukan. Hal ini disayangkan karena kesempatan seperti itu justru bisa membuat perusahaan tersebut grow. Selanjutnya saya akan membahas bisnis model Canvas saat kondisi Yahoo Rise. Pertama yaitu customer segment. Dalam customer dalam customer segment, Yahoo memiliki customer segmentnya dari para reseller internet yang menggunakan layanan dan AdSense network member yang menggunakan Yahoo. Selanjutnya value proposition. Value proposition yang dimiliki Yahoo yaitu memiliki tampilan yang user friendly untuk dipakai para penggunanya, advertising service, dan memiliki free search engine yang luas. 3. Dalam mengembangkan perusahaannya, Yahoo memerlukan channels. Yahoo membentuk channelsnya melalui web integration dan web presence. Yang keempat, customer relationship.
Dalam memberikan kenyamanan terhadap customer-nya, Yahoo memiliki poin-poin untuk customer-nya, yaitu dengan support to business, memberikan privasi konten terhadap customer, dan expanding the networks terhadap para customer-nya. 5. Revenue stream. Yahoo mendapatkan revenue stream-nya melalui advertising company yang menggunakan Yahoo dan cost per klik dari para user yang menggunakan layanan Yahoo. Yang keenam, key research. Dalam membantu jalannya sebuah bisnis, kita tentunya sangat membutuhkan aspek ini. Dalam aspek ini, Yahoo melakukannya terhadap IT infrastruktur, investor, dan staff yang bisa mengembangkan Yahoo lebih baik lagi ke depannya. Key activities. Dalam sebuah bisnis, kita memerlukan key activities yang baik karena menentukan bisnis itu akan bisa berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Dalam hal ini, Yahoo memiliki key activities yaitu dengan memberikan network service, innovation insights, algoritma, dan platform dan teknologi innovation. Yang kedelapan yaitu key partnership. Dalam melakukan key partnership, Yahoo melakukan kerjasama partnership dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu melakukan kerjasama dengan Advanced Network Publisher, publisher konten dan produk for business, teknologi distribution, dan database website. Yang kesembilan yaitu cost structure. Dalam menjalankan bisnis Yahoo, tentunya Yahoo memerlukan biaya di dalamnya. Agar bisnis ini bisa berjalan, Yahoo harus mengeluarkan biaya seperti staff salary dan teknologi equipment. Bisnis pattern saat kondisi Yahoo sedang rise. Bisnis pattern yang digunakan oleh perusahaan Yahoo yaitu adalah bisnis pattern unblending business model, yaitu di bagian innovation, di mana Yahoo bisa memberikan layanan yang memudahkan para user yang ingin menggunakan internet. Bisnis model environment saat kondisi Yahoo rise. Market force, market segment. Target market yang dimiliki Yahoo yaitu adalah para pengguna internet dan perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklankan suatu perusahaannya atau produknya. Dalam needs and demand, Yahoo juga saat kondisi rise pada zaman 90-an, Yahoo adalah salah satu layanan internet yang sangat membantu sekali. Karena pada saat itu, apabila ingin mengakses sebuah web, harus kita kategorikan terlebih dahulu. Tetapi dengan kemunculannya Yahoo, dunia internet memiliki perubahan yang signifikan, yang membuat para user internet mendapatkan kemudahan dengan adanya layanan tersebut seperti search engine. Hal ini sangat sekali dibutuhkan para user internet untuk menjalankan aktivitasnya. Ada market issue. Pada tahun 90-an juga Yahoo banyak sekali masyarakat yang sudah mengetahui internet tapi masih kesusahan dalam menggunakannya. Dengan adanya kemunculan Yahoo, dunia internet mengalami peningkatan pengguna. Masyarakat tidak bingung lagi untuk menggunakan internet seperti apa karena Yahoo memberikan layanan yang mempermudahkan user untuk menggunakan internet. Selanjutnya saya akan membahas industri force ketika kondisi Yahoo sedang rise. Dalam kompetitors, Yahoo tidak ada yang bisa menyaingi Yahoo pada saat zaman. Yahoo sudah lebih dahulu memberikan dampak terhadap dunia internet dengan layanan yang mereka berikan. Dalam no entrance, pada awalnya Yahoo menguasai pasar internet. Pada key trends, Yahoo pertama kali diluncurkan pada tahun 90-an, di mana langsung membuat dunia internet terfokus padanya. Dengan layanan yang dimiliki Yahoo, Yahoo berhasil menarik para user untuk menggunakan layanan mereka secara bertahap dan terus-menerus. Dan selanjutnya saya akan membahas bisnis model kanvas perusahaan Yahoo saat kondisi sedang fall. Yang pertama, customer segment. Dalam customer segmentnya, Yahoo memiliki customer segment seperti saat mereka sedang rise, yaitu penggunaan internet dan adsense network member yang menggunakan Yahoo. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition yang dimiliki Yahoo yaitu memiliki advertising service dan memiliki search engine yang luas. Tetapi dengan situasi saat ini, Yahoo bisa terbilang ketinggalan zaman dalam model tampilannya karena masih menggunakan template yang bisa dikatakan jadul dan tidak terlalu user friendly terhadap para penggunanya. Ketiga itu channels. Dalam bentuk channels, Yahoo tetap melakukan channels yang sama yaitu melalui web integration dan web recension. Yang keempat yaitu customer relationship. Dalam memberikan kenyamanan terhadap customernya, Yahoo memiliki poin-poin untuk customernya yaitu dengan support to business, memberikan privasi konten terhadap customernya, dan expanding the network terhadap para customernya. Yang kelima yaitu revenue stream. Yahoo mendapatkan revenue streamnya melalui advertising company yang menggunakan Yahoo dan cost per klik dari para user yang menggunakan layanan Yahoo. Yang keenam itu key research. Dalam membantu layanannya sebuah bisnis, kita tentunya sangat membutuhkan aspek ini. Dalam aspek ini, Yahoo melakukannya terhadap IT infrastruktur, investor, dan staff
yang bisa mengembangkan Yahoo lebih baik ke depannya. Yang ketujuh adalah key activities. Dalam sebuah bisnis, kita memerlukan key activities yang baik, karena menentukan bisnis ini akan bisa berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Dalam hal ini, Yahoo memiliki activities yaitu dengan memberikan network service, innovation in search algoritma, tetapi Yahoo ketinggalan dengan komputer lainnya karena masih menggunakan layanan yang seperti awal mereka berikan dan tidak terlalu fokus terhadap satu layanan utama yang bisa dijadikan sebagai identitas Yahoo. Yang kedelapan yaitu key partnership. Dalam melakukan key partnership, Yahoo mengembangkan bisnisnya yaitu melakukan kerjasama dengan AdSense Network Publisher, publisher dan konten produk for business, teknologi distribusi, dan database website. Yang ke-9 yaitu cost struktur. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya kita memerlukan biaya di dalamnya agar bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Yahoo harus mengeluarkan biaya tersebut terhadap staff salary dan teknologi equipment. Selanjutnya saya akan membahas bisnis pattern saat perusahaan Yahoo sedang dalam kondisi false. Bisnis pattern yang digunakan oleh perusahaan Yahoo yaitu adalah bisnis pattern unbinding business model, yaitu di bagian innovation di mana Yahoo bisa memberikan layanan yang memudahkan para user ingin menggunakan internet. Business model environment saat kondisi fall, market force. Dalam market segmennya, target market yang dimiliki Yahoo yaitu adalah para pengguna internet dan perusahaan-perusahaan yang ingin mengiklankan suatu perusahaannya atau produknya. Dalam meet and demand, pada zaman 90-an, Yahoo adalah layanan internet yang sangat membantu sekali. Karena pada saat itu, apabila ingin mengakses sebuah web, kita harus mengkategorikannya terlebih dahulu. Tetapi dengan kemunculan Yahoo, dunia internet memiliki perubahan yang signifikan yang membuat para user internet mendapatkan kemudahan dengan adanya layanan seperti search engine. Hal ini sangat membantu para user internet dalam menjalankan aktivitasnya. Pada market issue, pada tahun 90-an, banyak sekali masyarakat yang sudah mengetahui internet tapi tidak tahu dalam cara menggunakannya. Dengan adanya kemunculan Yahoo, dunia internet mengalami peningkatan pengguna karena Yahoo telah membantu orang yang tidak mengetahui internet dahulunya, tapi sekarang bisa menggunakan internet dengan nyaman pada aktivitasnya sehari-hari. Industry force pada saat kondisi Yahoo fall. Kompetitor, pada awalnya kemunculan Yahoo tidak ada yang bisa menyainginya karena Yahoo sudah lebih dulu memberikan dampak terhadap dunia internet dengan layanan yang mereka berikan. Dengan perkembangan yang ada, Yahoo sudah mulai merasakan dari kompetitornya dan tertinggal dari kompetitornya karena kesalahan yang Yahoo perbuat sendiri dengan salah mengambil kebijakan-kebijakan serta tidak melakukan pemfokusan utama terhadap pelayanan yang ia berikan. Dalam new entrance, pada awalnya Yahoo menguasai pasar internet, tapi dengan perkembangan zaman yang ada, Yahoo semakin tertinggal karena tidak bisa menyesuaikan keadaan pasar yang ada dan tidak bisa memiliki satu fokus terhadap pelayanan yang ingin ia berikan. Dan terakhir adalah K-Trends. Yahoo pertama kali diluncurkan pada tahun 90-an, di mana langsung membuat dunia internet terfokus padanya. Dengan yang dimiliki Yahoo, Yahoo berhasil menarik para user untuk menggunakan layanan mereka secara bertahap dan terus-menerus. Tapi seiring berkembangnya zaman yang ada dan kompetitor yang semakin bertambah, kini Yahoo sudah tertinggal dengan kompetitornya. Karena fokus yang dimiliki Yahoo terlalu luas yang membuat Yahoo sendiri tidak memiliki identitas diri terhadap layanan yang ingin ia berikan. Di sini saya akan membahas value proposition canvas. Yang pertama yaitu adalah saya akan membahas Gains. Dalam Gains, Yahoo merupakan direktorat internet pertama kali yang membuat Yahoo tentunya memiliki database website yang sudah bisa dibilang banyak yang dapat digunakan para user internet yang ingin menggunakannya. Selain itu, Yahoo sudah menggunakan search engine untuk melakukan pencarian terhadap website yang diinginkan. User yang dapat memudahkan user ketika ingin menggunakan internet. Pada poin Pence, Yahoo merupakan direktorat pertama internet yang memungkinkan bahwa Yahoo kemungkinan masih menggunakan sistem mereka seperti awal yang mereka lakukan untuk memudahkan user untuk menggunakan internet. Dampak dari hal tersebut memungkinkan Yahoo untuk melakukan kekurangan update terhadap website yang seharusnya bisa dicari user. Layanan-layanan yang diberikan Yahoo masih belum seperti yang diberikan seperti direktorat yang ada saat ini dan memungkinkan mengalami server down terhadap ketika ingin melakukan pencarian. Customer jobs. Customer jobs dalam melakukan apa yang mereka sedang cari melalui Yahoo dengan mudah karena layanan sudah tersedia. Selain itu, para bisnis
Startup atau corporate dapat melakukan pengiklanan di halaman Yahoo dan memenuhi kebutuhan mereka di bidang marketing. Selanjutnya saya akan membahas value map yang dimiliki oleh perusahaan Yahoo. Dalam poin produk dan service, sebagai direktorat pertama, Yahoo tentunya ingin memudahkan para user dalam menggunakan internet. Sebab itu, Yahoo memberikan pelayanan seperti hak privasi terhadap user menggunakan Yahoo, layanan search engine, serta database website yang dimiliki Yahoo. Untuk memudahkan user kita ingin melakukan pencarian terhadap website yang diinginkan. Selanjutnya, pain relievers. Setiap layanan yang diberikan Yahoo, tentunya Yahoo mementingkan kenyamanan user yang ingin menggunakan direktorat mereka dengan memberikan layanan yang user-friendly, free search engine, dan agar user merasa puas dalam menggunakan direktorat Yahoo. Yahoo menggunakan server yang baik agar tidak mengalami kendala atau down. Selanjutnya, poin gains creators. Beragamnya layanan diberikan oleh Yahoo, Yahoo memberikan layanan yang mudah untuk digunakan agar user tidak terasa kebingungan ketika ingin menggunakannya. Layanan internet yang beragam selain hanya bisa melakukan search engine terhadap website yang diinginkan dan bisa melakukan pengiklanan terhadap para perusahaan yang ingin melakukan pengiklanan dalam kepentingan bisnis mereka di laman Yahoo. Nanti saya akan membahas fit pada perusahaan Yahoo. Apa yang diinginkan user internet tentunya ingin mendapatkan kemudahan mereka ketika ingin menggunakan akses internet. Dengan adanya layanan-layanan yang diberikan Yahoo, seperti free search engine yang dimiliki, advertising, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan para user internet ingin menggunakan internet, tujuannya tentunya agar segala masyarakat yang ingin menggunakan internet dapat terlayani dengan layanan yang ada dan tidak ada lagi yang merasa bingung apabila ingin menggunakan internet dengan kebingungan-kebingungan yang didapat sebelumnya. Nanti saya akan membahas keadaan rise dan fall yang terdapat dari saya sendiri. Seperti yang kita ketahui, Yahoo merupakan direktorat pertama internet yang dimana mereka berhasil menyelesaikan masalah user internet pada saat itu. Bahkan bisa disebut Yahoo lah internetnya. Dengan perkembangan yang pesat selama 6 tahun, Yahoo dapatkan mereka sudah bisa dibilang menguasai ranah internet. Tetapi Yahoo melakukan tindakan yang tidak tepat saat Google ingin meminta dibayar oleh Yahoo. Tapi Yahoo malah menolak. Seharusnya dengan keuntungan yang mereka dapat selama ini, Yahoo dapat membeli Google terlebih dahulu karena dengan begitu Yahoo bisa melakukan pengembangan terhadap layanan atau aktivitas Yahoo sendiri. Kesalahan selanjutnya yaitu Yahoo terlalu berhemat terhadap melakukan roll up pada layanan mereka, yang membuat mereka dapat kehilangan target yang seharusnya mereka dapat, yaitu Facebook. Kesalahan demi kesalahan yang Yahoo lakukan membuat mereka sendiri malah makin tersingkir di dunia internet dari daya tarik user yang sudah menurun, serta layanan mereka yang memberikan kalah menarik daripada direktorat-direktorat baru yang sudah muncul ke dunia internet. Hal yang seharusnya dilakukan Yahoo ketika mendapatkan keadaan seperti saat ini, yaitu mempertahankan apa yang mereka punya saat ini dan membentuk identitas diri mereka bahwa Yahoo ingin mereka fokuskan kemana agar Yahoo sendiri memiliki daya tarik dari para user dan dapat dikenal oleh para user. Dalam poin sustainability improve, saya akan menjelaskan pada produk dan service yang diberikan Yahoo. Seharusnya dapat ditambahkan lagi melihat situasi seperti saat ini yang sudah kita jalankan dengan kemajuan teknologi yang amat sangat maju dan kebutuhan-kebutuhan user internet yang semakin beragam dalam mendapatkan daya tarik pelanggan. Yahoo dapat melakukan improve terhadap layanan yang sedang dibutuhkan oleh user internet. Misalkan seperti penyimpanan database online bagi para customer. Yahoo dapat memberikan terhadap user yang menggunakan layanannya dengan kapasitas yang dapat membantu user mereka sehingga user memiliki daya tarik terhadap Yahoo dan dapat diingat oleh para user agar Yahoo bisa memberikan kesan yang baik. Yang terakhir itu saya akan memberikan kesimpulan terhadap studi bisnis kasus Yahoo yang sudah saya pelajari. Pelajaran yang bisa saya dapatkan dari studi kasus yang barusan saya selesaikan yaitu apabila kita ingin memulai sebuah bisnis, alangkah baiknya kita perlu memiliki tujuan utama fokus bisnis terhadap sesuai hal apa, dan kita terus melakukan pengembangan dalam hal yang sudah kita fokuskan agar bisnis kita memiliki identitas diri yang bisa dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat luas. Selain itu, apabila kita sudah mendapatkan pasar yang kita inginkan, kita harus melakukan improvisasi terus-menerus terhadap apa yang kita miliki saat ini demi mempertahankan pasar yang kita ingin punya dan kita bisa membuat para customer loyal terhadap kita.
Jangan menyia-nyiakan peluang yang dapat membuat perusahaan atau bisnis kita berkembang, karena suatu nominal uang yang diminta, karena itu bisa sebagian dari kita bisa membuat bisnis kita makin grow up ataupun bisa kita jadikan investasi kita dalam jangka panjang. Sekian analisis bisnis model perusahaan Yahoo dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.